Oke, baik. Kan ada 3 tamu kita nih yang saksi hadir, Pak Saiful Mujab, Pak Jaja, dan Pak Hasan. Jadi kemarin waktu kami ke Kementerian Agama itu kan Pak Hasan menyebut bahwa pekerjaan mereka itu hanya lanjutkan apa yang didisposisi dari pimpinannya. Nah, dari 2 orang ini Pak Hasan, beliau-beliau ini yang ngasih data ke Bapak itu siapa, Pak? Terima kasih, Pak. Kalau untuk data haji khusus yang kemarin diinput menjadi siap berhak lunas, itu sesuai dengan surat yang disampaikan penyampaian daftar nama dari tanda tangan oleh Pak Jaja, Pak. Kan ada satu surat itu, di belakangnya ada daftar lampiran namanya. Oke, dari untuk haji khusus, Pak. Untuk haji khusus. Oke, baik. Lalu yang verifikator tadi itu anak buah siapa? Bukan dari Siskohat, Pak. Jadi mereka bekerja di bawah. Kalau yang haji khusus di bawah subdit haji khusus di bawahnya Pak Jaja. Kalau yang pendaftaran itu di bawah Direktorat Dalam Negeri, di bawahnya Pak Mujab. Berarti yang tadi verifikator itu ada yang di bawahnya Pak Jaja, ada yang di bawah Pak Mujab. Betul, Pak. Yang tadi hadir itu. Iya, betul, Pak. Oke. Ini jadi menarik kan. Kemudian yang berikutnya, Pak Hasan begitu diberi data oleh Pak Jaja, Bapak tidak pernah tanya itu kenapa kok ini 2024 berangkat 2024. Enggak boleh nanya. Kalau kami pertama meyakini bahwa itu sudah sesuai dengan kriteria yang disampaikan dalam keputusan Dirjen nomor 118 tahun 2024, Bapak. Itu pada poin bab 2 B2. Ada yang menyebut bahwa boleh daftar langsung, berangkat langsung. Di sini tidak ada batasan tentang tahun pendaftarannya. Yang ada adalah di sini disampaikan bahwa dalam hal masih terdapat sisa kuota haji khusus setelah waktu konfirmasi dan pembayaran BP khusus berakhir, maka pengisian sisa kuota dilakukan oleh jemaah haji khusus yang terdaftar di Siskohat berdasarkan usulan PHK. Sesuai dengan ini, maka saya sudah konfirmasi ke teman-teman di Subdit Haji Khusus, apakah ada batasan tahun daftar? Ternyata memang tidak ada. Karena di poin ini memang tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Betul, Bapak. Tetapi kan di dalam aturannya itu, bahwa yang mau berangkat itu kan sesuai dengan nomor porsi urutnya. Kalau sesuai dengan porsi nomor urut, itu yang 2024 itu kan nggak mesti tidak boleh berangkat. Lalu Bapak memasukkan, kan sebetulnya itu salah. Kan nomor porsinya tadi udah dijelaskan sama Pak John, nomor porsi itu banyak orang yang lain yang siap nunggu berangkat gitu loh. Mungkin mereka nggak tahu aja informasi ini bahwa ada yang bisa langsung berangkat itu, lalu Bapak memberangkatkan yang ada itu. Lalu kemudian seakan-akan ini Pak Pimpinan, ini seakan-akan yang menentukan orang berangkat gak berangkat itu adalah PIHK-nya. Bukan Kementerian Agama sebagai regulator dan operator. Paham nggak maksud saya, Pak? Nah, jadi karena itu ini menurut Pak Hasan itu ada yang salah nggak di situ? Saya tidak berwenang untuk menguji peraturan yang ini, Pak. Tidak punya. Jadi kami adalah pelaksana kebijakannya seperti Tapi ini. kalau Anda melaksanakan kebijakan yang salah bagaimana? Kan nggak boleh dong, masa pelaksana kebijakan tidak bisa menilai itu benar atau tidak benarnya. Oke, ini saya pindah lah supaya yang lebih tinggi pangkatnya nih Pak Saiful Mujab. Nah, Bapak sebetulnya kaitannya dengan kuota ini apa sih? Keterkaitan Bapak, ngapa Bapak duduk di sini? Untuk haji reguler, Pak. Ya, silakan Pak. Sebagai apa? Haji reguler. Haji reguler. Siap. Oke, jadi Bapak mengurus semua yang berkenaan dengan haji reguler. Nah, sekarang kemarin itu kami ada menemukan juga Pak yang boleh langsung berangkat itu. Apa namanya itu yang Bang Marwan yang tahu istilahnya itu, penggabungan mahram itu. Yang kayak begitu itu. Itu sudah sesuai ketentuan enggak, Pak? Insya Allah sesuai, Pak. Pakai insya Allah ini loh. Enggak sesuai ketentuan, Pak. Sesuai ketentuan. Ya. Jadi kalau ada pelimpahan sesuai ketentuan. Kemudian ada yang diberangkatkan duluan ternyata bukan mahramnya dia? Itu mungkin sesuai ketentuan, Pak. Kalau prosedurnya udah sesuai, Pak. Iya.
Cuma ada Bang Marwan. Jadi Pak Marwan ini menemukan ada orang yang dianggap mahramnya, tapi setelah dicek bukan mahramnya, berangkat duluan juga. Gitu loh, ini temuan loh, bukan ngada-ngada ini. Mohon Ya Pak, itu gimana Pak? Sesuai ketentuan juga? kalau memang ada temuan yang seperti itu Pak, kita bisa tindak lanjuti langsung Pak. Artinya kalau ada yang melapor, ternyata ya. Berarti selama ini Bapak tidak mengecek mana yang memang sesuai peraturan itu, sesuai undang-undang, mana yang tidak. Jadi kan gini Pak, mohon izin. Ya silakan. Jadi di dalam hal penggabungan mahram, ya jadi kalau penggabungan mahram itu yang mengusulkan kan dari tingkat kota Pak. Ya dari tingkat kota mengusulkan ada yang digabung karena mungkin ada saudara atau ada orang tuanya. Nah jadi pendamping mengajukan permohonan tertulis secara sah itu ke Kamenak Kota Pak. Enggak mengajukan ke Kamenak Kota. Oke, Kakan Kemenak Kota. Kamenak Kota mengverifikasi Oke. apakah persyaratannya memenuhi syarat atau tidak. Seperti surat permohonan pendampingan, KTP, KK, akta nikah, akta kelahiran yang keterkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, setelah diverifikasi memenuhi syarat, maka diinput Pak ke aplikasi Siskohat ke Kanwil. Nanti Kanwil juga akan memverifikasi berkas, terkonfirmasi lagi. Bila ternyata sudah memenuhi syarat lagi, baru nanti diinput lagi ke pusat Pak. Jadi itu bertahap dari tingkat kota, tingkat Kanwil itu verifikasi. Berjenjang. Ia berjenjang dan bahkan itu lampirannya banyak. Nah kalau ternyata setelah itulah kita kan tidak mungkin ya Pak memverifikasi sampai bawah karena kita sudah percaya karena itu pembagian tugas wewenang. Mana yang menjadi wewenang Kamenak, mana yang menjadi wewenang Kanwil. Kira-kira kalau ada kesalahan data gitu, kira-kira salahnya di Kakan Kemenak, kabupaten kota atau di provinsi Pak? Berarti yang input awal Pak. Yang mana itu? Ya di Kamenak Kota. Loh tapi dia emang bisa memasukkan sendiri datanya? Mereka. Apa dia harus mengirim, kan tadi Bapak bilang dia harus mengirimkan usulan ke pusat melalui surat dia kan? Mohon izin Pak, mungkin mereka berdasarkan terkait dengan data yang sudah lengkap. Ya seperti ya kan, data itu ada kakaknya ada, KTP-nya ya, surat nikahnya ya, alamatnya dan semua sudah diverifikasi memenuhi syarat. Dimasukkan sendiri? Iya, kan terus enggak, yang memasukkan Kakan Kemenak itu sendiri? Ya yuk, bagian verifikasi kota. Di kabupaten kota kan? Iya, kabupaten. Itu kemarin seingat saya Pak Marwan, waktu kita di Bogor, itu nggak bisa masukkan sendiri katanya. Yang saya tanya itu sama ini Pak Ketua, kami tanya, katanya nggak bisa, harus ke pusat semua perubahannya. Mereka itu cuman mendaftarkan yang baru-baru. Ya kan, yang daftar baru haji mau berangkat gitu, lalu daftar di situ masuk. Kalau yang perubahan mahram ini kayaknya harus ke pusat. Gimana tuh? Ya sama Pak, penggabungan mahram. Boleh dia butuh rubah? Disabilitas, itu semua prosesnya adalah dari bawah. Boleh dia rubah langsung tanpa belum dapat persetujuan dari pusat? Jadi gini Pak, setelah diverifikasi ya berdasarkan nomor urut dan sebagainya dan dinyatakan sudah terpenuhi, maka nanti direktorat itu memastikan bahwa itu sudah masuk di aplikasi Siskohat. Berarti kirim dulu surat ke pusat, Ya. berjenjang, sampai di pusat, oke, balik lagi ke daerah untuk memasukkan. Iya, jadi gini, diambil berdasarkan urutan porsi. Jadi kalau seandainya ada penggabungan mahram, ada sisa 10, dia mengajukannya 11. Nah itu nanti diurut mana yang itu masuk. Nah, lalu dikirim ke daerah. Nah begitu dinyatakan itu sudah memenuhi syarat, hasil verifikasi di tingkat kota maupun tingkat Kanwil memenuhi syarat, maka pusat sudah nggak bisa nolak. Artinya bahwa itu sudah memenuhi syarat, persyaratan terpenuhi. Maka dibukalah kerannya untuk penggabungan. Oke Pak, kalau misalnya ada 200 kabupaten kota yang mengusulin penggabungan mahram kayak gitu, sementara jatahnya itu hanya ada sekitar 50.
Itu gimana membaginya itu Pak? Jadi gini Pak, mohon izin. Jadi masing-masing pengusulan itu sesuai dengan provinsi masing-masing. Ya. Dengan kota masing-masing. Kalau seandainya 200, yang ada itu ngeblok di mana? Kan kita tidak bisa membagi rata penggabungan mahram. Mungkin, ya kan, mungkin banyak di provinsi A. Provinsi A itu ternyata yang penggabungan mahramnya banyak. Porsinya banyak, karena penggabungan mahram itu diambil di tahap kedua sisa lunas Pak, sisa porsi. Jadi tidak dari awal. Ya. Saya paham. Berarti jumlah penggabungan mahram itu, pelimpahan dan seterusnya dan dengan kriteria-kriteria itu tidak sama rata di seluruh provinsi, kabupaten, kota. Kotanya tergantung permohonannya. Tidak, tergantung di samping permohonan juga alokasi kota yang sisa di masing-masing provinsi atau kabupaten. Ya tapi kan kalau misalnya sama kebutuhannya dalam 2-3 kota tertentu, lalu Bapak menetapkan lebih banyak di kota A, sementara kota B dan C lebih sedikit, itu apa alasannya? Kita tidak mungkin Pak akan menetapkan A banyak, B banyak, karena sesuai dengan nomor porsi yang ada dan nomor sisa kota yang ada. Lowong itu aja yang kemarin haji khusus tambahan 3.503 saja itu antara kabupaten kota tuh beda-beda Pak. Ada yang di kampungnya Pak Ketua ini Pak Nusron katanya sudah nggak ada di situ kota haji khususnya, malah nggak ada. Di Kudus ya? Reguler. Ada beberapa kabupaten kota yang lainnya itu malah nggak ada haji khususnya gitu. Yang ada malah tempat lain. Saya cuman ini Pak Saiful. Saya minta Bapak ini aja dengan tegas saja, berarti pembagian mahram dan yang sejenisnya itu, penggabungan mahram dan sejenisnya itu tidak merata di seluruh Indonesia. Ini Pak, jadi sama dengan tadi mohon izin Pak Ketua, pertanyaan di awal Pak Ketua terkait distribusi kota tambahan. Ya. Kota tambahan ini kan rumusnya ya menggunakan jumlah waiting list di provinsi, ya jumlah waiting list di provinsi dibagi waiting list nasional. Ya, itu jumlahnya di waiting list provinsi gitu, ya dibagi waiting list nasional, ya dikali kota tambahan 10.000. Jadi contoh, ya waiting list provinsi, ya waiting list provinsi dibagi waiting list nasional kali 10.000. Contoh kayak Aceh, waiting list provinsi itu 134.345. Ya, dibagi waiting list nasional yang 5.300.000-an. Maka dia akan temu angka 257 orang. Nah, kenapa tidak merata di masing-masing kabupaten? Karena ada provinsi yang membagi kotanya sampai kabupaten, ada 10 provinsi, seperti Bengkulu, ya Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Papua, dan Kaltara. Itu membagi di masing-masing kabupaten, pasti akan kebagian. Tapi tatkala porsinya itu hanya tingkat provinsi, maka ada kabupaten yang bisa tidak kebagian. Karena apa? Kota tambahan ini diberikan kepada nomor urut. Nah, dalam hal nomor urut di masing-masing provinsi, di masing-masing kabupaten, ada yang nomornya besar, ada yang nomornya kecil. Tatkala kota tambahan Aceh dapat 257 contoh, nomor urut 1 sampai 7, ada kabupaten yang daftar nomornya mungkin 270, maka dia akan tidak dapat. Ini karena porsinya di porsi kabupaten. Terus satu sisi yang lain, kenapa kok bisa tidak ada? Karena di dalam KMA 13 maupun undang-undang, pembagian kota tambahan itu berdasarkan waiting list maupun jumlah penduduk muslim. Nah ini kadang-kala mohon izin, ada yang penduduk muslimnya banyak, ternyata yang daftar hajinya sedikit. Ada yang penduduk muslimnya sedikit, ternyata yang daftar hajinya banyak. Ini juga akan mempengaruhi dalam pembagian. Sehingga tatkala pembagian itu pasti tidak rata. Iyalah, tapi dari pusat, ya, begitu ada tambahan begitu,
dia didistribusikan ke seluruh Indonesia kan? Iya, sesuai Berdasarkan tadi Iya, rumus itu. kebutuhan-kebutuhan yang Bapak buat Iya, tadi. sesuai dengan rumus itu kita bagi rata. Bapak yakin nggak itu tidak ada yang salah misalnya dari situ? Bapak yakin Yakin, bahwa itu adil? Yakinlah, sesuai undang-undang. Loh iya, Bapak yakin nggak kalau itu sudah adil? Adil. Jadi karena ada temuan-temuan juga ini yang sangat apa katakanlah ya sektoral begitu dari teman-teman yang berbeda dengan penjelasan ini. Ya untuk yang haji apa reguler ini ya. Kemudian saya ke Pak Jaja lagi nih balik nih. Pak Jaja, Bapak tadi kan yakin bahwa Bapak sudah sesuai ketentuan undang-undang ya Pak? Pakai mic aja Pak. Ini, baik. Iya Pak. Kalau menurut undang-undang, berapa persen jatah jamaah haji khusus Pak? Jatah haji khusus kota utama itu adalah 8%. 8% Pak. Iya. Adapun untuk kota tambahan tentunya mengacu pada pasal 9. Itu Pak yang kami yakini. Pasal 9 yang berbunyi bahwa kasih pasal 9. Nah ini nih pasal 9. Dalam hal terdapat penambahan kuota haji Indonesia setelah Menteri menetapkan kuota haji semari masuk pada ayat pasal 8 ayat 2, Menteri menetapkan kuota haji tambahan. Ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahan diatur dengan peraturan Menteri. Tema Pak. Nomor 6 tahun 2001. Jadi begini Pak, MA nomor 6 Iya. tahun 2021. Iya. Memang itu juga mengatur Pasal 23 Pak. apa bunyinya? coba dicek dulu soal kuotanya ada apa bunyinya. Pasal 23 Pak. Pasal Pasal 23. apa bunyinya? Pasal 23 Bu, coba Bu. Nah, coba baca dulu nih biar saya lihat dulu. Bunyinya apa sih? Pengisian kuota haji khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional. Enggak lah, saya tanya dulu Terus sampai di sini. Iya Pak. 2. Pengisian kuota haji khusus harus dipublikasikan kepada masyarakat melalui laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama. Itu sudah dilakukan. 3. Naik Mas. Pengisian kuota haji khusus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari kerja, terhitung sejak penetapan kuota haji khusus oleh Menteri. 4. Pengisian kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi jemaah haji khusus. Lunas tunda, kepotong Mas, ke atas sedikit. Masuk alokasi kuota. Masuk alokasi kuota tahun berjalan dan lanjut usia. Coba balik ke ayat 1 coba. Pasal 23, pengisian kuota haji khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional. Itu yang daftar tahun 2024, berangkat 2024 itu sudah sesuai dengan urutan pendaftaran nasional nggak? Itu di akhir Pak. Hah? Itu di akhir Pak, di kuota tambahan. Kuota tambahan yang ya, mana? Kalau itu inti itu Pak yang terisi. Itu ayat mana rujukannya Bapak itu, penambahan itu? Ada lagi Pak, pasal haji tambahan. Yang mana? Terus pasal itu Pak. Kalau ini haji khusus. Iya. Oke, coba yang tambahan. Pasal Macam mana bunyinya itu? Mana bunyinya? Iya, pasal 24 coba Pak, ke atas lagi Pak. 24, coba 24, Mbak. Nih. Dalam hal pengisian kuota haji sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 3 tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota, Menteri dapat memperpanjang masa jabatan. Kalau itu Pak, kalau haji tambahan, anunya Pak tambahan. Ini saya cuma mau menelusuri loh Pak. Bapak sudah Iya. sesuai ketentuan enggak nih? Ya, kuota tambahan Pak, Kep Dirjen PHU nomor 118 Pak. Kep Dirjen. Ya, Kep Dirjen 118. Ini
Masuk ini. Tadi katanya kementerian, PMA, mana yang benar nih? Kepditjen. Cari lagi Bu, 118. Kepditjen. Ya. Ya kan 118 tahun 2024. Ya. Ya kan? Pasal berapa? Aku udah tahu. Ya kan bab 4 poin 6. Ya. Ya kan? Tulis di situ. Nanti kita sandingkan. Ya kan? Bab 4 poin 6 poin A. Waktu konfirmasi dan pembayaran setoran lunas BP khusus. Ya kan? A. Dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 30 Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari tahun 2024. B. Dalam hal masih terdapat sisa kuota haji khusus setelah waktu pelunasan berakhir, waktu pelunasan akan diatur lebih lanjut. Betul kan Pak? Itu dasarnya yang dibaca Pak Ketua. Betul itu dasarnya. Itu dasarnya yang Bapak mau. Karena kalau ini dasarnya salah lagi, sebab ini bukan tambahan kuota tambahan, ini adalah kuota haji khusus. Iya. Itu Bukan tambahan ini. Coba lihat, dalam waktu konfirmasi pembayaran setoran lunas BPIH khusus. Khusus loh ini. Bukan tambahan ini Ketua. Yang mana dasarnya Bapak? Bukan, kalau yang disebut keputusan Dirjen 118 itu bunyinya itu sudah saya baca. Yang ini? Ya, bunyinya tuh ini. Nah, yang dia rujuk yang mana? Jadi ini menyangkut, makanya ini mau saya konfirmasi sebetulnya dari tadi itu. Iya, yang rujukannya mana Pak Jaja? Katanya tadi sesuai ketentuan undang-undang. Ada Pak, di pasal 25 PMA 6 2001. PMA lagi? Pasal 25. Balik ke PMA? Iya. Balik PMA, coba putar lagi PMA. Jadi jangan sampai nanti justru Ibu Ulan yang lebih paham soal pasal-pasal ini. Oke. Dalam hal kuota haji khusus tidak terpenuhi selama 7 hari. Ini dia kan? Iya, terus Pak, terus. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, pengisian kuota akhir berdasarkan nomor urut berikutnya. Terus Pak. Saya tanya Pak, sebentar, jangan sampai di sini dulu. Ini haji tambahan atau haji khusus? Ini masih haji khusus Pak, di bawah terus Pak. Oh iya, terus ke bawah, cari yang haji tambahan. Mana ini tambahan? Pengisian pasal berapa Pak? Tadi Bapak bilang pasal 25, ke 25 tadi Bu. Ah ini yang B, yang ayat 2, coba ayat 2 di bawahnya. Ini semua tambahan, karena ini PMA-nya judulnya PMA tentang tambahan. Tapi dia sebutnya haji khusus. Ya tambahan itu ada 2, tambahan reguler sama tambahan khusus. Tambahan ammah sama tambahan khosoh. Al-hajjul am Bukan. sama al-hajjul Ntar khosoh. Ketua. Ketua jangan jawab dulu, ini Ketua memang jadi saksi nih. Bukan ini saya mengacu PMA-nya itu supaya kau paham itu. Coba, mohon maaf, angkat dulu ke atas Bu, langsung ke atas sana, coba lihat. Ini apa sih? Ketentuan apa nih? Tap, langsung ke atas. Apa ini? Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Mana ini? Ini Pak, saya ulang. Mana yang tambahan? Saya ulang Pak. Untuk kuota tambahan Pak, kembali kepada ini Pak. Kepdirjen 118 tentang kuota tambahan Pak. Nah, balik ke Kepditjen lagi. Mana yang betul ini? Oke. Coba ini saya baru serius loh nanya ini Iya Pak. Pak. Di bab 2 Pak. Ini. Di bab 2. Oh, bab 2. Bab 2 pada poin 1 Pak. Pengisian kuota haji khusus tambahan. Terus Pak. Jangan digedein lagi Bu. Cukup tadi. Ini. Kuota haji khusus tahun 14 ini sebanyak sekian. Di B, poin 1, pengisian pemenuhan kuota haji khusus tambahan dilakukan berdasarkan urut pendaftar secara nasional. Dalam hal masih terdapat sisa kuota haji khusus setelah waktu konfirmasi dan pembayaran BP khusus berakhir, maka pengisian konfirmasi dan pembayaran BP khusus berakhir, maka pengisian sisa kuota dilakukan oleh jamaah haji khusus yang terdaftar di Siskohat dan berdasarkan usul PIHK. 3. Jamaah haji khusus yang telah melakukan konfirmasi dan
pembayaran BP khusus tidak dapat diganti kecuali meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta kematian dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sakit permanen yang dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan oleh dokter rumah sakit. Ini Pak. Nomor 1, pengisian pemenuhan kuota haji khusus tambahan dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional. Yang 3.503 itu sudah berdasarkan urutan nasional enggak? Kita di awal gini Pak, ada tahapannya Pak. Pertama adalah tahapan kuota nasional, itu pada 4.400. Oke. Nah setelah kita menyampaikan lagi, silahkan diisi lagi. Isi lagi. Iya, terus mereka nampaknya dari hasil usulan mereka tidak ada yang mengisi Pak. Itu yang akhirnya sampailah ke ada yang 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, segitu Pak. 3 tahun. Yang paling tinggi 3 tahun. Enggak, ada yang 3 tahun, 2 tahun, dan 0 tahun. Gitu loh Pak. Maksud saya itu loh, jadi jangan. Iya, itu Pak. Tapi itu banyak loh. Jadi gini loh, ini kan di sini disebut diurutkan secara apa namanya nasional. Iya. Nah, saya melihat yang 3.503 itu bukan berdasarkan urutan nasional. Kan Bapak bilang, Bapak tadi dari awal bilang, oh saya ikut aturan. Sekarang kalau dia bukan ikut aturan urutan nasional, itu masih ikut aturan perundang-undangan enggak Bapak? Nah ini Pak, kalau kita melihat di dalam proses pelunasan haji, kami kan Pak ada beberapa tahapan. Nah, coba tahapan. Ada 3 tahap, ada 13 tahapan Pak. Untuk haji khusus yang kota awal, tahap pertama tanggal 12 sampai dengan 15 Desember. Tahap kedua, 27 Desember sampai dengan 22 Januari. Saya ulang Pak ya, tahap pertama, 12-15 Desember itu kuota kita masih 16.305. Berapa yang terdaftar? Yang terisi 16.305. 16.000. Yang terisi 12.487. Oke, sisa berapa? Sisa 3.818. Oke, 3.800. Tahap kedua, Pelan-pelan dong angkanya. Itu kuota yang SIS Pak ya. iya Pak. Kota yang jatah murni ya. Iya, Pak. Belum tambahan ya. Iya. Yang Bapak maksud ya. Iya Pak. Ya. Oke Pak ya. Jaja untuk angka pelan-pelan ya. Oke, Bu. Biar nanti nggak salah, terima kasih. Ya. Tahap 1 ya. Ini lagi buka aturan. 12 sampai dengan 15 Desember 2023. Kota kita masih 16.305. Yang mengisi kota 12.487. Tersisa 3.818. Tahap kedua, Sebentar Pak, itu aja nggak tertulis loh, nanti daripada salah iya, kita siap, berbicara, iya kan? Siap. Jadi berapa Pak yang 12 Desember sampai 12 15 sampai Desember? sampai 15 Desember, kota kita 16.305. 16.305. 35. Isi 12. Terisi 12.487. Oke, sisa Sisa 3.818. 818. Oke, Iya. kemudian Kita buka lagi tahap kedua. Tanggal 27 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 dari kuota 3818 terisi 2.635. 2.635. Terisi 2.635. 2.635. Oke. Tersisa masih ada kuota 1.183. 1.183. Oke. Tahap 3. 10 sampai dengan 12 Januari. Oke. Sisanya 1.183. itu tulisannya 1.183 yang mengisi. Tolong kalau mau ada kesalahan diinformasikan Pak. Kalau saya terlalu cepat juga. itu yang tahap 2 itu yang nulis salah loh. Itu 3818 bukan 3813. 3818 Pak. 3818. Oke. Tahap ketiga yang terisi Tahap berapa? ketiga Pak.
Dari sisa kuota 1.183 yang melunasi 1.005, tersisa 178. Ya. 178. Terus di tanggal 30 Januari ada kuota tambahan, Pak. Ya, pengisian kuota 1.005, sisa 178. Oke, lanjut. Lanjut. Tahap 4. Tahap 4, kuota tambahan. Masukin sini, Pak. Tanggal 30 Januari sampai 5 Februari. 10.000. Itu kuota kita dipotong petugas, Pak. 922 ditambah 178, maka ada kuota kita jadi 9.400, Pak. 9.400. Iya. Yang melunasi 4.204. Sisa 5.196. Tahap 5. Terus selanjutnya, tahap 5, 19 sampai dengan 21 Februari, 19 sampai dengan 21 Februari, kuota 5.196 yang melunasi 4.129. 4.129. Sisa 1.067. Selanjutnya, tanggal 23 sampai 26 Februari 2024, sisa kuota 167 yang melunasi 990, sisa 77. Selanjutnya, 29 Februari sampai 1 Maret, sisa kuota 77 yang mengisi 72, sisa 5. Ada, Pak, masih. Di tanggal 6 Desember sampai 2003 sampai 16 April, ada tanggal 16 Desember sampai dengan tahun 2003, Pak, sampai 16 April, itu ada lunas tunda, Pak. Ini kan, Pak, itu ke pengisian kota, Pak. Ada 813. Iya, Pak. Masih, Pak. Itu ada 813. Maka 813 ditambah yang 5 menjadi 818, Pak. Iya. Itu kan harus diganti, Bu. Jangan sampai kosong kota kita. Nah, 818 ini berangkat. Ditambah 5, Pak. Yang di kota awal itu, Pak. Oh iya ini. Bu, masuk kolom yang tengah, Bu. Tambah 5 gitu coba. Di kolom tengah. 13 tambah 5, Pak. Tambah tengah, kolom 5. Bukan sama dengan 5, tambah. Berarti 818 sebelah kanan sana. Nah 818 lunas semua. 761, Pak. Ya, Pak. Ya, Yang tapi 813 ini lunas tunda. ya, tapi kan harus diisi, Bu. Diganti oleh orang lain. Maka dia harus melunasi lagi, Bu. Gitu, Bu. Sebentar. Ulang lagi, Pak, saya agak kurang paham. Gini, Bu. Saya agak kurang paham ini. Jadi kan 813 ini lunas tunda. Kalau yang saya pahami lunas tunda dia sudah lunas membayar tapi belum berangkat tahun sebelumnya. Ini Bu, di tahun yang berjalan udah bayar nih.
dia membatalkan. Kalau yang tadi lunas tunda ganti, Bu. Ini maksudnya gitu, Bu. Jadi bukan lunas tunda. Iya, lunas tunda ganti. Itu, Bu. Tunda ganti, bukan lunas tunda, berarti tunda Ini ganti. jenis hajinya, jamaah haji harus diganti lagi nih kayak gini nih. Ini kan perkara jenis ini, nggak jelas. Terus Coba Pak, jadi sisa berapa? sisa 57 yang melunasi 761, Pak. Iya. Sisa 57. Iya. Terus di tanggal 2 Mei 2024, Bu. Kuota petugas itu kan ada 2.153. Kuota petugas itu 2.153. Yang melunasi Pak petugas itu yang diambil oleh para PHK 1.828. Iya. Jadi ada sisa sisa dari kuota petugas ada 325, Pak. Tadi petugasnya 2153 atau 2163? 2153, Bu. Yang melunasi petugas ini yang diisi maksudnya, yang diisi oleh PHK 1.828, padahal kuotanya 2.153. Sisanya 325. Yang 325 kita kembalikan kepada jamaah, Bu. Kita kembalikan kepada jamaah khusus, Pak. Karena memang petugas haji khusus, Pak, diambil dari kuota petugas, dari kuota jamaah. Berbeda dengan Berarti 325 kasih ke jamaah haji khusus? Iya, Pak. Lunas nggak? Nah, ada lagi tambahan. Tahap berapa lagi nih? Ini yang menunda lagi, Pak, di periode 20 April sampai dengan 15 Mei, 128. 128. Jadi 57 ditambah 325 ditambah 128, masa ada kuota 510 kuota. Ini ditambah. Diulangi, Pak. Saya ulangi. Tadi kan yang 57 ada yang sisa petugas 325, lunas tindak ganti lagi ada 128, maka 57 ditambah 325 ditambah 128 menjadi 510 lagi kota. Sisanya, Pak. Jadi? 510. Oke. Dari 510 kita buka lagi, Pak, yang melunasi 425. Tanggalnya itu, Pak, 16 sampai 20 Mei. Iya. 1425. Itu petugas tuh 2 Mei sampai berapa? 1 hari doang. Iya, Pak. 16 Desember itu yang 2 Mei. Iya. Cuma 1 hari. Iya, Pak. Karena ini Pak kita terbentur oleh timeline Arab Saudi, Pak. Masalah kontrak. Iya. Apalagi nih? Terus ke-10. Sisa 85 ya. Sisa 85. Terus di periode 21 Mei ada yang membatalkan lagi, Pak. 30 orang. Katanya nggak boleh membatalkan kecuali mati atau sakit permanen. Itu untuk pengisiannya, Pak. Ini kan Pak, untuk yang 1 kali boleh mengisi, Pak, dia. Bukan. Peraturan yang Bapak baca tadi, lunas sudah daftar, Nggak boleh batal. diganti kecuali mati atau sakit permanen. Ini kenapa ada batal? Nanti kita baca lagi, Pak, ya. Ininya. Ini udah macam wudhu. Haji ini beda sama wudhu. Kalau wudhu boleh batal. Wudhu lagi. Kalau haji. Sebentar dulu, Pak. Satu-satu dulu, Pak, supaya kita ini, Pak, ya. Tuntaskan dulu, Pak Ketua. Mau Ketua. Ya, tapi ini bukan wudhu ya. Iya. Selanjutnya tanggal 21 Mei ada yang membatalkan 30 orang. Jadi kan ini 115, Pak. Ya, 85 tambah 30. Tambah 30. Yang melunasi 103. Oke, 115 yang melunasi 103. 103. Sisa 12. Sisa 12. Habis itu ada yang batal. Tanggal 45 Juni Ada batal lagi. ada batas 1 orang. Aduh. Nambahlah 113. Jadi 113 yang melunasi
Kuartal 1 Iya. tambah 12 di 13 yang Iya, lunasi. Maaf, saya ulang. Bukan ini ya, tadi tanggal 22 Mei Pak ya. Terus ada Itu last minute itu. yang melunasi yang 15, yang lunasi 103 Pak. Iya, 103. Masih sisa 12. Bisa 12. 12. Nah, terus 13 tanggal 4 Juni. Terus tanggal Yang 6 13, Juni, Pak. 4 Juni, yang lunasi berapa? 6 Juni yang melunasi 10. 6 Juni. 6 Juni. Bukan 4 Juni. Udah mau wukuf itu. 6 Betul, Juni. Pak. Ya kan? Iya, mau dimukuf. Udah ada yang di Mina. 10. Sisa 10, 3. sisa 3. Ada lagi tanggal 7 berangkat lagi. Tanggal 21 Mei sampai dengan 6 Juni ada yang membatalkan Pak. Mana lagi? 25 orang. Ada lagi. Iya Pak, seperti itu Pak. Ada lagi. Ada yang batal lagi. Iya. 28 orang. Kenapa mati atau sakit permanen? Nah, nanti kita lihat Pak, itu bisa dilihat di dokumen Pak. Oh ya kita lihat nanti Iya, apakah pembatal batal serius atau batal-batalan. 25 orang Pak yang orang? sisa 3. Iya Pak. 28. Terus 6 sampai dengan 11 Juni ada yang batalkannya 50. Oke. Makanya Yang melunasi 25 Bu. udah gini Pak. Pak, sebentar tak interupsi. Karena yang batal-batal ini banyak. Iya Pak. Tolong, Itu yang membatalkan Pak itu ada 2.767 Pak. berapa banyak? 2.767. 2.767. Nah, kan itu sudah diinput kan? Iya. Sudah lunas kan? Iya. Tapi batal kan? Iya. Nah, karena menurut peraturan tadi yang boleh batal itu hanya mereka yang sudah meninggal atau sakit permanen. Tolong nanti tunjukkan ke kita-kita di sini Mana yang meninggal? surat keterangan meninggalnya sama surat keterangan sakit permanennya. Iya. Itu dilampirkan nggak waktu ke Itu Pak waktu saat mengusulkan mereka melampirkan ada yang sudah gini Pak. Ada juga yang mau berangkat tapi karena kepentingan dinas Nggak, ada keluarga. berarti kan bukan permanen dong, bukan sakit, bukan meninggal dong. Kalau asalnya kan dinas. Coba nanti Pak kita lihat di dokumennya Pak. Iya. Bukan. Kita Siap, menga- Ketua. Iya. Tadi Pak Jaja menyebut dia ikut aturan. Ternyata ini kan nggak semua ikut aturan nih. Iya. Ini kan makanya jadi temuan lagi. Makanya tadi yang dari 2.000 sekian yang batal itu, Mana yang nah karena aturan? tadi berdasarkan peraturan, ini Bapak yang ngomong tadi loh peraturan Iya, loh, Pak. bukan kata Nusron Wahid loh, Siapa, Pak? bukan kata si Saleh Daule loh, hanya boleh dibatalkan jika meninggal dunia atau sakit permanen. sakit permanen. Itu dilengkapi dengan surat keterangan meninggal atau surat keterangan sakit permanen apa tidak. Namanya sakit permanen itu udah sakit terkapar. Karena gini Ketua, saya tambahkan, karena kalau nggak ada surat itu, maka bisa saja kita berasumsi seakan-akan disakitkan. Itu dia maksud saya. Satu, yang kedua, Sudah modus gitu. makanya yang berikutnya yang ingin saya tanggapi di sini, dari sekian banyak paparan yang Bapak yang lama kali nyebut lunas-lunas ini, ya kan sampai 10 tahap apa berapa tadi ini. Mana yang 3.503 itu di mana dia di sini? 303 dimulai Pak. Dari mana dia yang 3.503 Dari ini mulai tanggal 19 munculnya? Pak. Di mana? Dari mulai tanggal 19 21 Februari. 19 Februari itu. Iya, yang 596 Pak. Dimulai di situ Pak. Mulai dari sinilah masuk Iya. angka-angka 3.503 itu. Iya. Tapi di sini kan 4.129 ya sebetulnya totalnya Ketua. Jadi ini kan dia kuotanya kan 5.196. Yang melunasi 4.129. Apakah yang 3.503 itu ada di sini titik ini? Ada juga Pak. Di titik ini 19 sampai 21 ini? Karena gini Pak, Atau ke bawah lagi? ke bawah lagi ada Pak. Bapak bisa paparkan nggak ke kami mana yang 3.503 dari semua urutan-urutan ini? Nah ini Pak yang kami sedang susun
Insya Allah saya sampaikan kepada Bapak. Kalau gitu masih janji lagi nih, ya kan? Jadi mudah-mudahan nanti bisa ditelusuri lagi. Kebetulan Pak Wahid sudah ada, silakan sambung Pak. Nah gini, oke terima kasih Pak Said Daule. Pak siapa? Marwan Cakbar. Sebentar dulu Pak Marwan ya. Saya mau izin sebentar, motong dulu sebentar. Supaya nggak kehilangan momentum. Ya Pak ya. Siap Pak. Pak, Bapak tadi menggunakan kacamata keputusan Direktur Jenderal nomor 118 yang untuk haji tambahan, yaitu bab 2, poin B, nomor 2. Betul Pak ya? Betul. Nah, dalam hal masih terdapat sisa kuota khusus haji khusus setelah waktu konfirmasi dan pembayaran, maka pengisian kuota khusus boleh dilakukan bla 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 gitu. Ini pemaknaannya bahwa pengisian kuota haji khusus ini yang di luar nomor urut nasional adalah manakala sudah tidak ada resort lagi, sudah ada enggak sumber lagi. Halaman 2 Pak, ini halaman 2. Di dalam konsiderannya, sebelum memutuskan itu, konsiderannya. Nah, stop, halaman 2, konsideran. Ini keputusan Dirjen ini mengacu pada KMA 226 dan KMA 1063. Betul kan? Artinya, keputusan Dirjen ini maupun keputusan ke bawahnya termasuk surat-surat Bapak kepada PIHK itu tidak boleh bertentangan dengan 2 KMA ini. Big bone-nya kan ini. Oke, clear ya? Oke, Pak. Di dalam KMA 1063 nih bunyinya Pak, berarti semua mengacu ini Pak, ya kan? Pertama, pembayaran setoran itu waktunya adalah 30 hari setelah kalender terhitung, 1 hari kerja, 30 hari kerja. Nih, artinya harus mengacu ini. Kenapa? Karena tidak ada klausula khusus tentang tata cara pembayaran kuota haji tambahan, ya kan, kecuali ini. Karena keputusan Dirjen tadi itu hanya dalam kondisi tertentu hanya boleh yang itu diperbolehkan. Betul kan? Nah, di sini 30 hari. Kenapa di keputusan Dirjennya cuma 7 hari? Itu membuat jamaah sulit. Kemudian kenapa di tahap selanjutnya cuma malah coba lihat tadi tahap-tahap tadi, tahap 1, tahap 2. Tampilin lagi tahap 1, tahap 2. Nah, ini tahap 1 udah naik atas. Tahap pertama enggak, udah yang tambahan aja. Saya mau yang tambahan aja, yang tambahan. Pertama itu 30 sampai tanggal 5, 7 hari kerja. Iya, Pak. Ya kan? Diminta melunasi. 1. Kedua, tahap 5 tanggal 19 sampai tanggal 21, cuma 3 hari. Padahal peraturannya harusnya kalau ada tambahan waktu lagi 7 hari. Ya kan? Saya mengacu ini aja. Iya Pak, iya. Selanjutnya 23, 24, 25, 26, 5 hari. Selanjutnya lagi 29, 30 nggak ada ya. 1 hari, cuma 2 hari. Yang bulan Februari 1 lagi yang tahap 7 itu. Nah, ini yang menjadi pemicu. Kenapa Bapak hanya kasih waktu mepet seperti itu? Sehingga jamaah itu kan konsolidasi duit. Ya kan? Konsolidasi duit menjadi terlalu sempit. Padahal aturannya Bapak dikasih kelonggaran sampai 30 hari, sampai 7 hari dan sebagainya. Kenapa itu enggak dilakukan? Ini berasal dari sini. Iya. Ya kan? Jadi saya nggak mau bicara teknis, peraturannya ini loh. Iya. Peraturannya ini sudah mempersulit jamaah sehingga membuat tidak ada napas. Ruang napasnya tidak ada. Izin Pak Ketua. Ya.
Memang ini Pak kita terbentur Pak dengan timeline Arab Saudi Pak. Timelinenya. Pak, sebentar. Kalau bicara timeline Pak, kenapa Bapak ada tahap 1, tahap 2, tapi sampai bulan Juni pun masih ada timeline Pak? Sampai tanggal 6 Juni Pak masih bisa Pak. Nah itu satu, coba Bapak lihat, saya ingin lihat tuh. Saya dari tadi nyuruh orang di bawah ini nggak bisa nemukan. Yang katanya pengumuman laman tuh kayak apa sih bentuknya pengumumannya? Coba tampilkan deh Pak nanti. Pengumuman yang katanya dikasih pengumuman secara nasional itu. Bentuknya kayak apa? Ini tinggal masa saya mau melihat, menguji apakah peraturan ini mempunyai niat baik terhadap jamaah apa tidak. Di sini aja sebetulnya. Itu Pak, kalau belum bisa jawab, pikir dulu. Ketua. Tadi Bapak tadi waktu awal jawabnya udah agak kemajuan cepat begitu, tapi belakangan agak kedodoran lagi. Ketua sambil ditanyain timeline-nya silakan. Saudi, enggak sekalian tadi biar disiapkan yang Saudi tadi seperti yang dibilang karena ini kan seperti yang sampaikan Ketua juga sempat sampai bulan Juni gitu loh maksudnya. Makasih. Jadi pada satu sisi begini, saya apresiasi ya kan, saya akui saya mencoba untuk memahami Bapak mengacu pada undang-undang dan peraturannya. Tapi ketika Bapak menurunkan KMA itu dalam bentuk peraturan dirjen maupun menurunkan dalam bentuk menyurat korespondensi Bapak dengan PIHK itu tidak mengoptimalkan ruang yang dikasihkan oleh KMA, tapi membuat sempit jamaah sehingga jamaah itu tidak mempunyai ruang untuk segera melunasi, seakan-akan nggak ada waktu sehingga ada yang lain akan masuk gitu loh Pak. Padahal ruang kesempatannya itu ada gitu. Kira-kira itu Pak. Ya belum lagi ditambah bahwa KMA dan peraturan dirjen itu masih kita selidiki lagi apakah betul itu sesuai dengan undang-undang atau tidak. Terutama misalnya tentang pelunasan haji Pak. Itu kan berbeda-beda tadi itu. Antara peraturan dirjen, peraturan apa tadi itu dengan undang-undangnya juga berbeda. Itulah yang menjadi titik masuk entry point dari adanya intervensi pihak-pihak tertentu terhadap upaya untuk menertibkan 0 tahun dan tidak 0 tahun itu berangkat. Nah, saya pertajam lagi Pak, kalau memang itu melanggar undang-undang, ya otomatis Kemenak atau orang-orang tertentu, person to person dari Kemenak bisa jadi itu melanggar undang-undang pidana, karena melanggar undang-undang. Dan itulah yang semestinya harus kita gali secara serius dalam pansus ini, bukan hanya teknis soal pembicaraan, mohon maaf ini, bukan teknis soal pembicaraan dari tahun ke tahun sekian itu bukan, tapi arahnya adalah bahwa apakah Kemenak ini dalam arti yang institusional maupun personal, apakah bisa melanggar undang-undang atau tidak, apakah melanggar undang-undang atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, yang sering-sering disebut tadi oleh para verifikator, tadi yang kita tanya dan kita konfirmasi sekarang kepada bapak-bapak sekalian, bahwa mereka semua tidak tahu Pak, itu semua tangan dari atas. Berarti di sini kan ada intervensi. Intervensi itu ada dua Pak, berupa kebijakan, berupa penyalahan kewenangan atau abuse of power, bisa juga intervensi dalam pengertian yang lain, terjadi gratifikasi Pak. Dan oleh karena itu saya juga minta pansus ini memperdalam, tidak hanya tindak pidana untuk melanggar undang-undang, tetapi juga tindak pidana dalam rangka gratifikasi. Terutama yang kita bahas berhari-hari, mengenai pansus menanyakan 0 tahun dan seterusnya. Kalau lihat misalnya kesaksian ibu yang dari Kalimantan Barat beberapa hari yang lalu, itu sangat nyata dan tegas di situ terjadi gratifikasi Pak, tentang travel haji di situ. Dan yang memainkan ini siapa? Bisa jadi, mohon maaf ini bisa jadi bapak-bapak yang ada di depan kita ini, dan saya yakin tidak, karena kelihatannya soleh semua begini, soleh solihun. Tapi bisa jadi staf khusus misalnya,
Staf khusus ini kan tangannya kemana-mana Pak. Tadi Bapak juga menyebut-nyebut itu. Saya ini pernah pengalaman jadi menteri Pak, jadi tahulah apa kelakuan-kelakuan staf-staf khusus itu. Jadi oleh karena itu saya memandang bahwa ini semua ada unsur melanggar undang-undang pelaksanaan haji dan umroh, juga ada unsur pelanggaran dalam pengertian pidana korupsi Pak. Ini yang harus kita pertajam juga. Pak Ketua, saya mengusulkan bahwa sebaiknya dalam pansus ini kita didampingi oleh KPK, karena KPK saya kira juga tahu banyak soal hal ini, meskipun mereka juga diam, tapi sebetulnya diam-diam juga tahu banyak data-datanya, dan di samping itu juga hal-hal yang lain yang mesti kita butuhkan dalam forum ini. Saya kira itu penegasan saya Pak Ketua. Terima kasih. Pimpinan. Ya. Nggak usah didampingi Pak Marwan, mereka udah kerja masing-masing, punya tupoksinya masing-masing. Silakan Bu. Ya. Terima kasih. Endang, mau tanya ke siapa? Pak Saiful Mujab atau Pak Haji Khusus Pak. Wih, Pak Jaja ini kan ganteng, memang kok ibu-ibu banyak suka Pak Jaja ini. Pak Jaja, saya mau tanya dari jumlah yang tadi Bapak sebutkan, kuota haji khusus dari mulai dibuka tanggal 12 Desember sampai dengan 1 Maret, bahkan sampai di bulan Juni, 6 Juni, berapa alokasi itu diberikan kepada masing-masing biro travel? Saya ingin mengetahui berapa biro travel yang mendapatkan alokasi dari jumlah yang Bapak sebutkan. Itu, terima kasih. Saya yang nanya ke Pak Saiful Mujab nih. Udah cukup. Apa udah paten dari penjelasan Pak Saiful Mujab tadi ini? Belum. Saya dulu. Oh ya. Boleh? Pak Jaja belum jawab, Pak Bu Endang. Ya Pak Jaja, biar ini rehat dulu sementara sambil konsolidasi internal, mengumpulkan jawaban-jawaban. Sekaligus Ketua izin. Sekarang Pak Marwan mau tanya Pak Saiful Mujab. Enggak, sebentar, sebelum ke Pak Saiful Mujab, izin. Sekaligus menambahkan Pak Ibu Endang tadi. Pak Jaja, itu kan kalau kita lihat data-data yang kemarin diberikan kepada kami, masing-masing travel haji itu, haji khusus maksud saya, itu jumlahnya beda-beda. Ada yang 1.900, ada yang 1.600, 1.400, ada yang 400, ada yang 300, ada yang 50, 57. Itu apa yang menyebabkan itu berbeda-beda? Sekaligus nanti dijawab aja. Kenapa banyak, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Langsung aja kali ya Pak. Terima kasih. Hah? Untuk Bu Endang. Kan sekalian nanti dengan Ibu Endang. Ya, sekaligus saya pasti jawab Pak. Oh ya, udah lanjut. Terima kasih Bu Endang. Untuk pembagian kuota Pak tidak ada, kita pembagian kuota kepada pihak Pak. Yang adalah pengisian kuota. Kenapa? Kita berikan kesempatan yang sama kepada PIHK untuk mengisi kuota yang sebagaimana kuota yang telah kita umumkan. Terus yang kedua, PIHK yang melakukan itu adalah 397 PIHK Pak. 397 PIHK. PHK Pak. Ya. Terus selanjutnya untuk yang T10 360 PHK Pak. Iya. $360 PHK. Terus yang T9, maaf, T10 itu
Nomor 27, yang lebih dari 10 tahun adalah 360. Diulangi, Pak Yang lebih Jaja. dari 10 tahun ada 360 PHK, jamaahnya ada 110. Terus yang T10, 627 Pak Jaja, PHK. 10 PIHK itu tolong disebutkan sekaligus Pak. Apanya Bu? Kan yang T10 ada 360 PIHK. Iya. Jemaahnya ada 110. Terus yang apa tadi yang P berapa? Itu ada berapa jamaah 10 PIHK. Nah, yang 10 PIHK ini tolong disebutkan PIHK-nya mana saja gitu. Nah itu Bu mungkin datanya nanti saya akan serahkan ke Ibu untuk per PHK-nya. Nama-namanya ada. Ya disebutkan biar sekaligus terrekod, Pak. Ya nggak apa-apa Pak, kan cuma 10 saja. Saya ini Bu tidak, ini nanti kita minta kepada verifikator Bu, ada datanya. Itu Bu Endang. Aja hanya jumlahnya saja. Adun nama data pihak nanti akan kami sampaikan ke Bu Endang. Sekalian kalau gitu ditanyakan aja yang 10.000 itu pembagiannya kemana aja ya Pak? Karena data kemarin yang Bapak kasih, Pak Jaja kasih ke kita adalah hanya data dari yang T0. Jadi data yang pembagian 10.000 termasuk petugasnya itu tidak ada. Kita Siap, tunggu Bu. sampai sekarang. Siap Bu. Terima Nanti kasih. kami sampaikan. Siap. Enggak, tadi kata Pak Jaja, PIHK-nya itu belum ngisi apa gitu, kopatuh apa tadi? Patuh Pak. Siskopatuh. Iya. Karena tidak mengisi siskopatuh maka data belum ada. Hanya jumlahnya saja Pak. Cuma data jumlah nama-nama by paspor itu belum ada Pak. Enggak, cuman aneh aja gitu, orang udah pulang haji, nama-namanya belum ada di Kementerian Agama. Nah, itu Bagaimana Pak, cara kita mengenali orang sudah pergi haji dan belum berangkat haji? inilah Pak yang menjadi permasalahan yang kami hadapi. Dan kami sudah menyurati 3 kali surat Pak. Suratnya ada. Enggak, mestinya kan enggak diberangkatkan kalau memang belum ada namanya. Betul enggak sih saya? Bener enggak? Ini kan, ini seakan-akan. Jadi dasar kata kasarnya ada Pak. Cuma kan ini kami sedang memverifikasi. Ada yang tidak berangkat itu Pak. Jadi kan yang itu aja. Tapi data kasarnya ada. Izin Pak Jaja, Siap, waktu itu saat Pak Jaja dipanggil sebagai saksi yang pertama, itu menyebutkan bahwa Bapak mengumpulkan PIHK untuk diberi sosialisasi ini. Betul. Tapi ketika saat ini ditanya oleh rekan-rekan kenapa Bapak menyampaikan itu hanya diinformasikan melalui Stafsus dan web. Itu Nah, ada ini bukan ini Bu, pengumumannya Bu. pengumumannya. Ya, Kemudian ada Bu, sekali contohkan di sini ada. Coba Pak Hasim di- ditampilkan Pak Hasim. waktu itu masih ada Bapak menyampaikan Iya. juga diberi informasi dikumpulkan. Iya. Jadi Bu, dikumpulkan itu dalam rangka menyampaikan ada perubahan Bu, pola haji di Arab Saudi tahun 2024. Berarti kan dikumpulkan, tidak sekedar informasi. Gini Bu, dikumpulkan dalam rangka bukan pembagian kuota, tetapi adalah dalam rangka menyampaikan informasi proses pembayaran yang berbeda dibanding tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu Bu, itu kan di semua PIHK langsung Bu berhubungan dengan Kementerian Haji. Sekarang pembayarannya melalui Dikuh, itu Bu. Tapi kenapa informasinya kok nggak sekali kerja gitu loh maksudnya, informasi sendiri, nanti pengumuman pelunasan sendiri. Dan itu gitu. Bu, datangnya informasi itu di saat menjelang pelunasan di tambahan itu Bu. Maka ketika kami sampaikan. Dari beberapa keterangan yang lampau, saya tetap meminta karena saat itu Pak Jaja ditanya sempat menyebutkan Iya. ada 10 besar biro travel yang sudah menyiapkan jamaahnya karena jamaahnya sudah siap membayar. Itu sudah sempat disampaikan, tapi kenapa sekarang Bapak tidak siap lagi untuk menyampaikan data itu? Ya itu mungkin Bu, kami terlupa itu Bu. Terima kasih Bunda. Pak Ketua, izin, ini sebetulnya nggak main-main juga. Orang sudah pergi haji, udah pulang, sudah ada tambahan 10.000 ke jamaah khusus. Tapi datanya belum ada. Orang udah pulang loh.
Jadi bagaimana kalau kita mau tanya siapa yang boleh berangkat tahun depan, siapa yang enggak? Jangan-jangan yang 0 tahun tadi berangkat lagi 2025. Makanya tadi saya bingung. Ini kan jadi masalah loh. Enggak, gini loh. Ini Pak Jaja ini kan Masalahnya datanya Siskohat maupun datanya si patuhnya beliau-beliau ini tidak real time waktu kepulangan. Jadi pelapor itu semua menunggu pelaporan. Nah ini harusnya kalau menunggu pelaporan dan tidak ada mekanisme sanksi bagi mereka yang tidak melaporkan. Sehingga apa? Negara menjadi lemah. Ini jadi negara jadi absen, tidak bisa hadir di tengah-tengah problem masyarakat terutama di haji. Harusnya Pak, rekomendasinya nanti kita buat baik Siskohat maupun si patuh untuk ibadah haji khusus itu harus terekod real time kepulangannya. Itu nanti ini salah satu poinnya. Memang kata kuncinya nanti adalah harus mengupgrade ulang atau men-set up ulang desain IT-nya. Karena desain IT-nya nggak ada seperti itu. Ini mengandalkan manual kan berarti laporannya. Dan itu sulit untuk dibuktikan dan dicek. Tuhan, ini nggak silakan. bisa loh menerima penjelasan seperti ini, nggak bisa diterima. Masa negara absen? Masa negara nggak tahu siapa yang berangkat? Ini kalau kita runut pembiaran, modus ini. Jadi nggak bisa karena tidak diatur di sistem, kan terdaftar. Sudah verifikasi. Loh, masa laporannya nggak ada? Itu nggak bisa diterima. Semuanya tadi runut-runut tadi itu yang dijelaskan itu yang sampaikan Pak Ketua tadi, berdasarkan Kep Dirjen, berdasarkan KMA, semuanya ada runutannya. Tapi sejak Februari sudah masuk 0 tahun, sisa mana? Februari 0 tahun sudah masuk di antara 3.503 itu sudah ada masuk. Maret sudah ada masuk, sisa apa? Orang masih Maret masih panjang lagi sampai ke Juni, masih panjang. Jadi bukan sisa. Memang sejak awal sudah diberi kesempatan 0 tahun desainnya boleh. Karena disebutkan ini tolong bayar 3 hari. Enggak bayar. Pak Jaja. Siap Pak Marwan. Di sini kami sampaikan sudah diambil sumpah di ruang rapat pansus. Bahwa kenapa orang membatalkan? Sini. 19 Oktober 2023 saya bersama suami melalui salah satu travel Yogyakarta telah membayar setoran 4.000 kali 2 8.000. Dijanjikan untuk berangkat nih. Tapi dengan syarat 15.500 US. Setelah dia masuk dipanggil oleh Pak Jaja. Kan terbukti bahwa dia dipanggil. Tapi melunasinya bukan lagi 21.950 USD. Dia membatalkan Pak. Maka hilang lagi porsinya menjadi 2.031. Tadinya sudah berangkat karena dia membatalkan. Mungkinkah yang membatal-batal tadi yang Pak Jaja sebutkan itu persis seperti orang yang di sini? Menurut kami sebagian pasti begitu karena ada contohnya. Disumpah di sini Pak, bukan tanggung-tanggung juga orangnya. Hakim tinggi. Izin Pak Ketua menyampaikan. Artinya begini, Pak Jaja itu tidak memahami siapa yang datang melunasi dan mendaftar untuk berangkat. Diseleksi oleh PIHK sesuka-sukanya. Menjerit di sini namanya ada anggota pansus, Wastam namanya. Menunggu untuk diberangkatkan haji khusus, tidak pernah mendapat pemberitahuan. Jadi apalagi contohnya? Saya menunggu Pak, mak saya, istri saya, dalam keadaan menunggu, tidak pernah disampaikan. Lah ini kan by design semua. Ada yang membatalkan karena kemahalan, ada yang tidak berangkat karena nggak mendapat pemberitahuan. Jadi Pak Jaja, siapa yang menyuruh Bapak di situ tidak melakukan verifikasi? Saya Pak Ketua sudah disumpah oleh Bapak. Keterangan yang saya sampaikan. Bukan, iya benar, menjawab ini yang saya sampaikan ini. Iya. Apa itu? Gini Pak,
ini kan dalam undang-undang itu ada kesiapan jamaah, Pak. Dan biasanya ini, Pak, PHK itu kan punya klaster, Pak. Misalkan dia membuka klaster A harga sekian, B sekian, C harga sekian. Nah dari itu kan mereka sudah memuat tentang kota-kota yang kira-kira yang akan dapat dipenuhi. Nah setelah mereka tergantung komunikasi mereka dengan pihak perusahaan di sana, Pak, di syarikah. Bukan, ini kan sudah berangkat di 0 tahun. Iya. 3.503 orang. Bapak tidak tahu siapa yang berangkat itu. Bapak tidak tahu siapa yang ingin berangkat tapi tidak dikasih tahu. Tapi setelah haji Bapak bermesra-mesra dengan PIHK di Jogja 2 hari. Izin, Pak, kalau saya berkeberatan Pak Ketua kalau bermesra-mesraan. Tanya aja mana jamaahmu di situ kan. Pak, izin Pak, ini yang kami di Jogja tanggal 21 sampai 23 Pak, penyampaian pengawasan. Pengawasan internal. Kalau kan tadi Bapak menjawab tidak ada laporan, kan? Nah siapa itu yang Pak, berangkat? itu saya sampaikan juga di sana Pak. Terus apa katanya? Mereka akan melaporkan. Nah dari hasilnya Pak Ketua. Tidak ada akibat hukumnya, nggak ada mau lapor mau baik enggak. Pak Ketua, itu mungkin yang menjadi catatan kita Pak. Ini bagaimana tanggapan Bapak dengan ini? Orang yang naik-naik pungutannya gimana? Ini nanti ini waktu udah maghrib. Iya Pak. Nanti habis ini Bapak jawab semua. Kita skos dulu, kita sholat maghrib, ya kan? Kita makan, sholat makan, insomma habis itu kita masuk lagi. Kita percuma juga ngomong haji ini kalau kita nggak sholat juga. Pertanyaan saya tadi belum Ketua. Berapa menit? Kenapa belum banyak dijawab? Nanti dilanjutkan. Kenapa ada yang lebih besar, ada yang enggak segala macam, Nah, masih banyak. kita rentetannya. skos dulu. Ini apa sudah maghrib? Maksimal 30 menit skosnya. Laman. Hah? Laman. 30 sholat, karena habis maghrib banyak wiridan Ibu Lydia ini. Ya kita skos 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat, makan.